Baik, perkenalkan nama saya Nika Tulistia Dewi dengan NIM 2511011008, mata kuliah Dasar-Dasar BK, dosen pengempu Prof. DRI Ketut Darsana MPD dan juga Iwayan Eka Pramata SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yaitu antara curhat dan konseling, yang dimana seorang siswa bernama Rina sering bercerita kepada kakak tingkat yang dia anggap sebagai tempat curhat. Namun Rina mulai merasa ceritanya disebarkan dan kini ia tidak percaya lagi kepada siapapun. Ia bertanya, apa bedanya dengan konseling sebenarnya? Jadi, terdapat 3 pembahasan untuk analisis dari kasus tersebut. Yang pertama, prinsip konseling yang diterapkan dalam kasus ini. Nah, prinsip yang paling menonjol dalam kasus tersebut yaitu prinsip kerahasiaan. Dalam konseling, setiap cerita, masalah, dan juga data pribadi yang disampaikan oleh klien wajib dijaga dan tidak boleh disebarkan tanpa izin. Prinsip ini menjadi landasan agar klien merasa aman untuk terbuka. Kasus Rina menunjukkan apa yang terjadi jika kerahasiaan tidak dijaga. Klien kehilangan kepercayaan, merasa dikhianati dan juga enggan untuk mencari bantuan lagi. Ini memperlihatkan betapa pentingnya asas kerahasiaan dalam layanan konseling yang sesungguhnya. Dan yang selanjutnya, apa yang membedakan konseling dengan tempat curhat? Perbedaan utama konseling dan sekedar tempat curhat yaitu pada tujuan, proses, dan juga tanggung jawabnya. Konseling dilakukan oleh konselor ataupun guru BK yang memiliki keahlian menggunakan teknik tertentu dan mengikuti etik profesi. Dalam konseling, pembicara tidak hanya didengar tapi juga diarahkan agar klien dapat menemukan pemahaman, solusi, ataupun perubahan sikap. Nah, sementara itu, tempat curhat bersifat informal. Siapa saja bisa menjadi pendengar tanpa adanya aturan ataupun komitmen untuk menjaga kerahasiaan. Ini mengapa curhat kepada teman ataupun kakak tingkat sering beresiko, seperti yang dialami dari kasus Rina tersebut. Dan yang terakhir, mengapa kerahasiaan menjadi prinsip utama? Kerahasiaan menjadi prinsip utama karena hubungan konseling hanya dapat berjalan jika kepercayaan penuh dari klien. Tanpa rasa aman, klien tidak akan berani menceritakan persoalannya yang sebenarnya, sehingga proses konseling tidak dapat berlangsung secara mendalam. Selain itu, menjaga kerahasiaan berarti melindungi martabat dan juga kenyamanan psikologis klien. Jika informasi pribadi disebarkan sembarangan, klien bisa mengalami malu, takut, ataupun bahkan trauma sosial. Karena itu, asas kerahasiaan bukan hanya aturan, tapi bentuk tanggung jawab moral konselor terhadap orang yang dibantunya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan dari kasus Rina tersebut. Sekian, terima kasih.